Nah, sunscreen diatomi banyak banget ya, ada bentuknya. Kadang orang sampai bingung, aduh pilih yang mana nih gitu kan. Semuanya sunscreen, tapi apa yang cocok buat kulit kita. Terus kalau misalnya ada yang nanya, kalau saya pakainya cocoknya pakai yang mana ya? Kalau yang Absolute itu, yang Essence itu yang gimana kan gitu kan. Nah, jadi di sini jadi kita akan menjelaskan mengenai sunscreen. Seperti yang kita ketahui, mm, dasar dari penuaan itu adalah sinar matahari, gitu kan? Sinar matahari. Nah, yang maksudnya kan kita, misalnya kan kita di laser atau misalnya kita tuh peduli banget dengan perawatan muka gitu loh. Udah pakai skincare, terus sampai ke dokter apa, begitu keluar, terus kita nggak pakai sunscreen, sama aja bohong. Karena apa? Karena ada UVA, UVB ini yang membuat kulit kita itu jadi apa? Jadi penuaan dan juga flek-fleknya. Nah, UVA ini apa? Menyebabkan penuaan kulit. Dia itu sinar ultraviolet, ultraviolet UV yang menembus ke dalam kulit dermis sampai ke dalam. Jadi dia ini lebih dalam gitu. Yang UVB itu di kayak di sampai lapisan luar kulit epidermis. Ya. Jadi yang UVB ini yang efeknya untuk warna kulit seperti flek apa, jadi hitam apa. Nah, ini luka bakar apa. Nah, itu adalah UVB. Nah, ini kan jadi kita tahu perbedaannya UVA sama UVB. Dan kalau kita, yang kita tahu Indonesia. Indonesia itu kan kalau misalnya, oh kalau untuk produksi vitamin D katanya kita disuruh berjemur supaya mencukupi asupan vitamin D, karena vitamin D itu kan juga penting untuk tubuh kita ya. Tapi ternyata terlalu terlalu ekspos, terlalu banyak sinar matahari itu justru menyebabkan resiko kanker kulit. Nah, karena di Indonesia yang kita tahu itu sinar mataharinya kan kenceng banget ya, termasuk kenceng. Dan kalau dilihat skalanya sekitar 6 sampai 7, yaitu resiko bahaya sinar UV-nya itu sangat tinggi, tinggi. Nah, jadi apa yang terjadi kalau misalnya kita misalnya keluar rumah itu, kita misalnya oh di rumah udah dipakein sunscreen gitu kan, Pak, dioles. Nah, keluar rumah berarti aman seharian itu juga enggak. Jadi harus dioles lagi setiap 2 jam. Karena apa? Sinar mataharinya UV-nya tinggi di sini di Indonesia. Dan kalau misalnya kita di waktu misalnya waktu mendung, cuaca mendung, oh nggak perlu pakai sunscreen, itu juga enggak. Karena apa? Cuaca mendung itu de awannya itu ternyata dia UV sinar mataharinya itu bisa kayak menembus awannya itu dan kayak menyebar lebih banyak gitu loh. Nah, jadi kita juga misalnya, oh hari ini mendung nggak perlu sunscreen, itu enggak, itu juga perlu. Dalam ruangan juga perlu. Nah, jadi karena dia bisa menembus kaca dan sela-sela pintu. Jadi kan nggak mungkin kita hidup dalam kegelapan semuanya. Nggak ada kaca, nggak ada apa, nggak ada pintu di rumah kan nggak mungkin. Pasti ada. Nah, itu bisa menembus. Oleh sebab itu, walaupun di rumah pun ternyata kita harus pakai sunscreen. Nah, sunscreen UV atau sinar ultraviolet yang membahayakan itu adalah UVA ini. Sebenarnya memberikan dampak buruk dan bahaya dalam jangka panjang. Hmm. Jadi dia menembusnya karena sampai ke dalam ke kulit dermis, ke kulit dermis. Nah, jadi menyebabkan kulit menjadi kering. Terus habis itu kusam, elastisasinya juga berkurang, penuaan dini, juga resiko kanker kulit. Karena apa? Dia merusak DNA. DNA, perusakan DNA ini. Nah, nah sedangkan yang UVB itu kan dia di luar sampai ke kulit epidermis. Nah, itu menyebabkan dampak buruknya dalam jangka waktu pendek, yaitu seperti eh, kulit terbakar atau misalnya flek. Nah, biasanya cewek-cewek itu malah lebih serem flek ini kan gitu loh, karena kelihatan di luar. Aduh, aduh ada flek gitu kan, sampai ke dokter lah, pakai apa perawatan untuk flek. Nah, tapi kalau dia mau perawatan untuk flek, walaupun dia ke dokter, walaupun dia pakai skincare untuk flek, tapi kalau dia nggak pakai sunscreen, sunscreen untuk pelindungan, itu nggak ada efeknya gitu loh. Untuk kayak udah disuntik, di laser, di apa, dibakar, di apa, nggak bisa ada efeknya kalau dia nggak pakai sunscreen. Jadi sunscreen ini seperti basic, harus.
pakai setiap hari di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, eh, kalau kita lihat sunscreen ini kenapa penting? Ini adalah foto dari pengemudi truk. Jadi si bapak ini umurnya 69 tahun, jadi dia mengemudi, menyetir truk itu selama 28 tahun gitu. Nah, kenapa pentingnya sunscreen itu kalau kita lihat eh, yang sebelah, berarti ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu adalah bagian muka dia sebelah jendela. Jendela kan dia nyetir kan. Nah, satu sisi itu kan sebelah jendela gitu. Yang satu sini, yang sebelah sini kan jauh dari jendela gitu kan. Nah, ternyata dia nggak pernah pakai sunscreen. Jadi bagian kulit yang sebelah jendela langsung itu kan langsung terkena sinar matahari lebih kuat gitu kan. Ternyata kulitnya jauh lebih eh, cepat penuaannya apa kerutannya juga permasalahan kulitnya juga lebih banyak gitu daripada sisi yang lainnya. Nah, ini menurut penelitian bahwa ultraviolet UV ini adalah basic dari penuaan. Nah, terus habis itu kan tadi kita bahas UVA, UVB. Nah, ada yang namanya SPF. SPF. Ada yang bilang kan SPF-nya berapa? Ada yang 35, 45, atau 50 gitu kan. Nah, SPF ini adalah untuk menghalangi, melindungi kulit dari sinar ultraviolet B, UVB. Nah, jadi dia kayak memblokir untuk UVB. Nah, di situ kan SPF itu kalau tulisannya SPF 1 itu memblokir sinar UV-nya cuma 15 menit. Kalau SPF-nya itu semakin tinggi, kayak 10, berarti dia memblokirnya selama 150 menit. Nah, sedangkan misalnya SPF-nya itu 50, berarti memberikan perlindungan UVB-nya sekitar 750 menit, yaitu 12 jam. Hmm. Nah, tapi berarti udah pakai SPF 50 aman. Nah, secara teori menghalangi sinar UV selama 12 jam. Tapi karena iritasi dari eksternal seperti sebum, yang pasti kan kalau apalagi cuaca panas, keringat. Keringat atau misalnya kena angin, kena air. Nah, akhirnya apa? Kita harus ngoles lagi setiap 2-3 jam. Setiap 2-3 jam harus dioles lagi. Jangan berasa 50 SPF 50 emang untuk perlindungannya lebih lebih kuat, tapi nggak mungkin kan kita nggak berkeringat gitu kan, nggak mungkin nggak kena angin. Nah, jadi harus dioles lagi 2-3 jam sekali. Nah, sedangkan PA itu untuk menghalangi sinar ultraviolet A, untuk ultraviolet A, UVA, semakin banyak plusnya PA plus 1 itu terlindung 2 kali hingga 4 kali. Kalau PA-nya plusnya 2, berarti melindungi 4 sampai 8 kali gitu. Nah, ini kan melindungi apa? Melindungi UVB ya. Tadi kan UVA. Nah, sedangkan UVA. Nah, sedangkan PA-nya 3, berarti dia melindungi lebih kuat 8 kali. Sedangkan kalau yang Etomi punya, kebanyakan PA-nya itu 4. Kalau 4 itu berarti berapa lama? 16 jam. 16 kali. 16 kali lebih tinggi. Nah, jadi kita kan punya juga udah termasuk tinggi ya. Nah, di sini kita ketahui ada yang namanya mineral sunscreen, chemical sunscreen, terus habis itu campuran. Nah, atau yang disebut itu mineral sunscreen itu kan bahannya ya, bahannya. Sedangkan ada yang nyebut kayak anorganik dan organic sunscreen. Nah, anorganik dan organic sunscreen ini maksudnya cara dia melindungi gitu loh, cara dia melindungi kulit. Nah, mineral ini kan bahannya. Eh, Kalau yang mineral sunscreen ini biasanya disebut sebagai anorganik. Karena apa? Dia melindungi kulit itu secara
tidak alami gitu loh, dianggap tidak alami gitu loh. Caranya gimana? Biasanya kalau yang mineral ini kan dia dari bahannya mineral gitu kan. Jadi dia kayak mengcoating dari luar, di-coating dari luar, begitu dia kena sinar matahari dia langsung merefleksi, dipantulkan langsung. Jadi nggak menyerap ke dalam kulit. Nah, untuk mineral mineral sunscreen atau anorganic sunscreen ini dia keuntungannya apa? Dia keuntungannya itu apa? eh, karena dia nggak nggak menyerap ke dalam kulit, akhirnya kalau kita pakai dia kita bisa langsung keluar rumah dan dia udah terlindungi gitu loh. Karena kan di coating gitu. Terus habis itu juga aman lebih aman, kayak anak-anak juga boleh pakai karena dia nggak menyerap, jadi nggak masuk ke dalam kulit, jadi nggak membuat mata itu sakit. Kan ada yang sunscreen, kita pakai sunscreen, apalagi cowok itu dia males pakai sunscreen karena apa? Bikin mata perih gitu loh. Nah, biasanya yang bikin mata perih itu karena apa? Yang sunscreen organik, yaitu chemical ini gitu loh. Karena dia sistemnya menyerap ke dalam kulit, menyerap dulu eh, baru disebarkan melalui apa energi panas gitu. Nah, untuk yang organik, maksudnya dibilang organik itu bukan bahannya ya, secara alami. Maksudnya dia untuk melindungi, memblokirnya itu secara alami. Nah, dia ini kalau kita oles itu kita harus tunggu 30 menit dulu baru keluar rumah gitu. Jadi nggak bisa kalau untuk yang sunscreen organik yang model organik itu misalnya kita oles terus kita langsung keluar rumah gitu. Pokoknya kan maksudnya mau cepet-cepet nih. Jadi oles langsung keluar rumah itu nggak bisa karena apa? Efeknya belum menyerap ke dalam kulit. Dia harus menyerap dulu. Jadi harus 30 menit, minimal 30 menit baru keluar rumah. Nah, eh, kelebihannya apa untuk yang organik atau chemical sunscreen ini? Biasanya bentuknya itu lebih kayak lotion, jadi lebih lembut karena kan dia menyerap ke dalam kulit. Kalau yang mineral atau anorganik itu biasanya dia eh, kayak menyebabkan fenomena kekeruhan kayak putih gitu. Dia lebih kayak karena kan dia nggak menyerap gitu kayak di luar coating, jadi kayak warnanya jadi kayak putih gitu. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan setiap sunscreen itu ada. Nah, tapi di Atomy kebanyakan menggunakan sunscreen campuran, yaitu anorganik dan organik atau mineral dan chemical ini bersamaan dicampur gitu. Jadi untuk kelebihan masing-masing itu diambil, nah dibuat untuk yang apa sunscreen campuran. Nah, tapi sunscreen campuran ini juga harus nunggu 30 menit baru keluar rumah. Nggak bisa langsung. Walaupun dia ada anorganiknya. Nah, nah, jadi tapi dia tidak menyebabkan fenomena putih itu gitu loh. Nah, kemudian dia juga bentuknya biasanya lotion, jadi lebih gampang untuk dioles, lebih enak untuk dioles, nyaman. Nah, yang terkenal kan yang di Atomy itu kebanyakan apa? Atomy sunscreen sama Absolute sunscreen ini. Nah, ini adalah bentuk dari sunscreen campuran. Nah, kemudian eh, walaupun dia ini campuran, sebenarnya lebih lebih apa ya, lebih ringan ya. Dia nggak bikin yang mata itu, maksudnya sensitif itu biasanya enggak. Tapi ada juga orang yang matanya tuh sensitif banget, juga berasa kayak perih itu juga ada. Tapi kebanyakan enggak sih gitu. Nah, hari misalnya kita hari aktivitas di luarnya banyak. Nah, setiap 2-3 jam jangan lupa dioles lagi menggunakan sunstick. Nah, yang pertama adalah sunscreen yang paling basic di Ertomi, paling dasar adalah sunscreen ini warna ada dua kan, putih dan beige. Nah, di sini dia SPF-nya 50 plus, PA-nya plusnya 3. Plusnya 3 berarti 8 kali ya kan. Nah, kalau kita lihat bahannya itu adalah bahan alami dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau dilihat salah satu bahannya centella ekstrak. Centella ekstrak ini pernah dengar nggak? Centella ekstrak ini adalah kandungan di Derma rilsica.
derma, yaitu menenangkan kulit. Nah, kenapa saya bilang ini? Dulu saya pernah dengar salah satu salah satu salah satu eh, ibu-ibu yang jalanin etomi di Australia. Dia di Australia. Terus dia cerita dia jalanin etomi ini gara-gara sunscreen ini gitu loh, sunscreen yang ini. Itu kenapa? Karena anaknya itu punya penyakit eksema. Jadi sensitif banget gitu loh. Selama ini anaknya itu harus selalu pakai sunscreen dari dokter. Karena sunscreen yang di luar semua dia coba merek-mereknya itu maksudnya bikin tambah parah gitu loh. Sedangkan di Aussie itu kan harus pakai sunscreen karena dia sinar mataharinya tuh termasuk kuat gitu loh. Nah, jadi pas dia ditawarin sama sunscreen Atomy, dia nggak percaya karena harganya yang terlalu murah gitu. Nah, karena dia biasanya udah nyari yang sampai tingkat yang mahal pun nggak bisa gitu loh. Nah, pas dia pakai terus dia coba-coba kan ngomongin ini pasti beda gini gitu kan terus ya udahlah maksud dia kan karena murah jadi dia nggak ada expectation maksudnya nggak ada oh kayaknya bakalan bagus itu juga nggak ada gitu loh. Nah jadi pas dia pakai ke anaknya sunscreennya ini ternyata eksemanya itu nggak maksudnya nggak jadi tambah parah gitu loh nggak timbul nggak bikin gatel gitu loh. Nah, jadi dia bingung, wah sunscreennya ini murah tapi kok bisa menenangkan kulit ya gitu loh. Nah, itu karena kandungan apa? Centella ini. Centella ini adalah kandungan di Dermarilsica untuk menenangkan. Hmm. Nah, jadi di sini untuk yang Atomy ini dia bentuknya adalah campuran dan dia kalau kita oles gitu kan bentuk lotion. Nah, dia itu kayak lebih penyerapannya juga lebih enak. Kalau di kulit kita berasa kayak nggak berat gitu loh. Terus yang yang kedua, nah yang kedua adalah Absolute Essence Sunscreen. Dia mengandung essence. Dia mengandung essence. Jadi kalau untuk sunscreen yang sebelumnya itu cocok untuk kulit yang untuk kulit yang berminyak itu sedangkan yang essence ini itu cocok untuk kulit kering atau kulit yang misalnya luarnya kelihatan berminyak tapi dalamnya kering karena dia mengandung essence. Nah, di sini mm, dia itu ada brightening coat kalau karena dibilangnya kan atomy absolute. Atomy apa yang semua yang mengandung absolute, tulisan absolute itu berarti ada teknologi sel aktif ini. Sel aktif. Dia ada brightening coat-nya. Jadi dia juga membuat kulit kita menjadi lebih cerah, juga menghilangkan kerutan. Karena apa? Ada esensinya bikin kulit lembab gitu kan. Dan juga dia mempunyai kandungan polimer ini, polimer makromolekul ini apa untuk bikin efek make up. Jadi pas kita pakai, kita kayak pakai make upnya yang berasa kayak natural gitu loh. Jadi kalau yang pakai essence ini, oh saya nggak pakai make up, tapi kok kayak berasa kayak pakai make up sedikit, kayak tipis gitu. Itu karena polimer ini. Nah, kalau di sini kita lihat, dia kan kandungannya adalah organik UV dan inorganik UV. Jadi dia campuran, model yang campuran. Nah, kemudian dia ada kandungan di dalamnya ada sel aktif brightening coat, brightening teknologi sel aktifnya dan brightening coatnya itu apa aja? Dormin, fermentasi Yosemite dan lupin protein. Ini untuk apa? Mengencangkan kulit karena kan dormin itu seperti dia kayak apa kayak untuk mengencangkan kulit dan lupin protein ini juga kayak bahan antara kulit epidermis dan termis supaya dia itu kayak semennya semennya kalau semennya semakin berkurang kan kulitnya semakin lentur. Nah, lupin protein ini adalah semennya jadi bikin jadi kulit supaya kencang lagi dan juga mencerahkan bahan Yosemite ini. Nah, di sini juga ada, lihat deh, ada ekstrak centella juga. Centella dan ekstrak portulaca ini untuk apa? Menenangkan kulit.
menenangkan supaya jadi untuk kulit yang maksudnya sensitif atau jerawatan itu juga bisa pakai ini sebenarnya. Hmm. Kemudian ini yang ada di Indonesia aja yang saya jelasin, ini adalah sunstick. Nah, sunstick ini perlunya apa? Kalau yang tadi, yang dua tadi kan kita pakai waktu di rumah sebelum keluar rumah gitu kan. Nah, tapi kan setiap 2-3 jam kita harus mengoles lagi. Biasanya kita olesnya pakai apa? Sunstick atau cushion gitu loh. Nah, sunstick ini biasanya taruh di dalam tas, taruh di mobil. Bahkan kenapa taruh di mobil? Karena kita kan nyetir nih. Nyetir itu kena sinar matahari tangan itu, makanya kalau udah berumur tua itu kenapa di sini banyak bintik-bintik flek. Nah, jadi kebanyakan orang Korea itu juga ngoles sunscreen itu di tangan supaya tangannya nggak berbercak, bercak flek itu, gitu loh. Ini orang Korea ya, nggak tahu ya kalau di Indo. Nah, jadi kalau di Korea sini, sunstick ini biasanya ada di tas satu, di mobil satu gitu loh. Selalu bawa kemana-mana. Nah, jadi untuk retouch ya, untuk retouch. Nah, di sini SPF-nya 50, PA-nya juga 4. Dia juga bentuknya transparan. Dia bentuknya transparan. eh, jadi nggak ada warnanya sama sekali. Terus dia juga nggak bikin kayak apa lengket itu juga enggak. Nah, dia ada serbuk berpori yang menyebar secara merata dan eh, untuk membantu meredakan ya sebum 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 itu apa? Supaya kulit kelenjar minyaknya nggak berlebihan dan menjaga kulit supaya lebih lembab. Nah, jadi walaupun kita habis make up, di atas make up itu dioles lagi sunstick ini juga nggak masalah gitu loh. Nah, di sini juga ada kandungan San, San Lily, dan juga Defensil. Defensil ini kayak ramuan dari tiga bahan ini. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menenangkan dan meredakan iritasi kulit. Jadi semua kayak bahan-bahan di sunscreennya Etomi itu dia ada bahan untuk meredakan dan menenangkan iritasi kulit gitu. Karena kenapa? Misalnya kena sinar matahari itu kan panas. Sebenarnya bikin gampang iritasi kulit gitu loh. Nah, di sunscreennya Etomi ini semuanya kayak ada bahan untuk menenangkan dan meredakan kulit. Nah, kalau dilihat secara keseluruhannya, tapi saya masih bingung ya pakainya bagaimana. Karena kalau yang eh, di Korea itu lebih banyak apa namanya pilihannya. Yang pertama kan Atomy sunscreen. Nah, ini adalah yang paling murah. Yang paling murah dia SPF-nya 50, PA-nya 3. Nah, sedangkan yang lain PA-nya 4, 4 semua. Kemudian yang Sunmilk CeraVe ini untuk bayi anak-anak itu PA-nya 3. Nah, kalau di sini ditulis juga penjelasannya misalnya oh saya mau jelasin gitu kan selama 10 detik. Nah, ini kalau untuk sunscreen Atomy yang basic ini dia olesannya seperti lotion. Jadi gampang untuk dipakai kapanpun siapapun gitu loh. Dan dia harganya juga ekonomis. Nah, kemudian Absolute Essence ini dia ada efek tone up atau make up gitu kan. Nah, juga bagus untuk kulit kering. Kulit kering atau orang yang berusia, karena apa orang berusia itu kan yang udah berumur biasanya dia moisture di dalam kulitnya itu berkurang gitu. Dan keseimbangan antara air dan kulitnya itu sudah nggak seimbang gitu loh. Nah, jadi kayak essence ini kan perlu essence gitu kan. Nah, di sini Absolute Essence Sun ini juga cocok untuk orang yang berumur. Kemudian Fresh Sun Lotion. Ini yang terbaru. Nah, ini yang sangat apa ya? hmm, sangat aman, sangat aman karena dia iritasinya itu sampai 0%, 0%. Jadi nggak membuat mata itu perih gitu, nggak ada. Zinc oksidanya 100% juga. Ini kayak bahan krim untuk ruang popok bayi kan kalau misalnya bayi itu kan kulitnya benar-benar sensitif ya gitu apalagi kalau misalnya untuk bagian popoknya itu kan suka bermasalah gitu kan. Nah, itu
sampai di sini juga ada kandungan zinc oksidanya itu, terus kapasitasnya besar, 180 mili. Dibandingkan yang lain kan dia paling besar, jadi bisa dipakai buat badan juga. Harganya juga terjangkau dan mudah dicuci. Sedangkan untuk yang sunscreen yang lain itu kita harus cucinya pakai deep cleanser. Karena kalau kita nggak pakai deep cleanser atau misalnya pakai pakai pokoknya di pakai apa namanya oil gitu juga kita nggak mencuci seperti itu, nggak cuci 2 kali, maka dia akan menyumbat pori-pori gitu loh. Sedangkan yang sun lotion ini dia kita cuma cuci pakai foam cleanser aja juga udah bisa hilang gitu. Nah, kemudian Absolute Snow Tone Up. Nah, Tone Up ini Snow ini juga ada tone up-nya. Bikin kulit lebih cerah. Dia ada pemblokiran untuk blue light. Blue light itu apa? Itu sinar radiasi dari handphone. Kan kita selalu pakai handphone nih 24 jam. Nah, itu juga kena ke kulit kita yang bisa menimbulkan apa flek gitu loh. Nah, ini bagus juga untuk bintik, noda, atau flek. Kemudian ini untuk bayi, anak-anak yang kulit sensitif, karena dia juga ada mengandung, kenapa namanya seras, eh, mengandung ceramide. Ceramide. Ceramide itu adalah perlindungan untuk dinding kulit kita supaya lebih kuat. Kemudian, nah yang tiga ini, mulai dari sun cushion, sunstick, calming sunstick, ini untuk dibawa biasanya. Jadi untuk retouch gitu. Nah, karena apa? Nggak mengotori tangan gitu kan. Kan pakai di sini kalau misalnya kita lagi di luar, kalau pakai yang yang sunscreen yang lain kan kita harus pencet, taruh terus habis itu ngoles pakai tangan. Sedangkan tangan kita kan belum tentu bersih gitu. Nah, sedangkan sunstick ini kan nggak perlu kita eh, pakai tangan, tapi tinggal langsung dioles atau sun cushion. Hmm. Sedangkan sun cushion itu ada anti blue light-nya juga, juga ada anti polusinya juga. Nah, sedangkan yang sunstick ini dia transparan dan pengolesannya yang nyaman. Kalau yang calming ini dia mengandung kalm kalmasin ya, kalmasin yang biasanya untuk bedak bayi gitu, untuk menenangkan. Jadi untuk kulit yang sensitif banget itu bisa dianjurkan derma calming sunstick. Nah, jadi dia karena ada kalmasinnya itu, maka dia ada kayak efek warna pink gitu kan kayak bedak bayi itu loh, bedak bayi. Nah, jadi dia menenangkan terus habis itu dan memulihkan kulit tanpa khawatir sensitif. Jadi untuk kulit sensitif yang bisa dipakai adalah sun lotion, CeraVe dan juga Derma Calming. Derma Calming dan kalau dilihat dari bentuknya ini yang dua ini bentuknya adalah campuran yaitu organik anorganik campuran. Kalau yang ini bentuknya yang tadi mineral. Jadi agak putih, agak warnanya bisa menimbulkan fenomena kekeruhan putih itu, gitu. Jadi harus diolesnya lagi lebih merata lagi. Hmm. Ini juga calming sunstick. Kalau yang ini dia yang model chemical atau yang organik tadi, gitu. Jadi dia menyerap dulu baru keluar. Menyerap dulu baru disebarkan melalui energi panas. Nah, di sini kalau dilihat tone up-nya, yang ini nggak gitu banyak, ya kan? Terus habis itu yang paling banyak adalah sun lotion, absolute snow, dan juga sun cushion. Hmm. Sama calming. Calming juga lumayan. Harganya kalau dilihat sebenarnya paling murah adalah sun lotion karena dia 180 mili. Tapi ini belum 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 ada di Indo ya, harus PO Korea. Nah, kalau mau tahu, oh konsumen saya itu cocoknya pakai yang mana gitu. Nah, ini ada tabletnya di Korea, yang di Korea kemarin itu di mana?
di seminar itu ada keluar tabletnya begini gitu loh. Ini bisa di print, di print misalnya, oh produk perlindungan matahari yang mana nih yang cocok. Misalnya orang itu sukanya model apa, krim atau stick atau cushion yang mau dia cari gitu kan. Dia mau carinya apa? Yang harganya murah. Oke, berarti yang Atomy sunscreen. Kalau misalnya dia sensitif, dia nggak peduli dengan harga, tapi dia nih lebih konsen di iritasi mata. Nah, bisa pilih yes, yes, yes. Nah, yes, yes, yes. Iritasinya 0% dan khawatir akan noda dan flek itu adalah sun lotion ini gitu. Nah, kemudian misalnya yang stick, apakah dia sensitif terhadap iritasi mata? Kalau misalnya dia enggak, ya pakai sunstick juga oke. Kalau misalnya iya, dia bisa pakai yang derma. Derma atau sun cushion ini. 구독, 좋아요 눌러주세요.